Semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Yohanes Sinaga di dalam acara ringkasan 10 menit pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih sudah bergabung dengan PT ASEAN TV dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk memahami memperdalam pengetahuan kita mengenai doktrin dan juga Alkitab yang begitu kita cintai. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada pelajaran kita kali ini kita akan melangkah kepada satu pelajaran yang mungkin beberapa mungkin menganggap agak sulit ya. Beberapa mungkin menganggap bahwa ini adalah satu seri nubuatan yang hanya bisa dipahami oleh pendeta. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama, pelajaran kita hari ini tidaklah sekompleks yang kita bayangkan. Judulnya adalah Motivated by Hope, termotivasi oleh harapan. Dan kalau kita perhatikan pelajaran kita yang ditulis oleh Mark Finley terbagi, dia membagi pelajaran kita menjadi dua bagian yang penting. Yang pertama adalah dari hari Minggu sampai kepada hari hari Selasa, bercerita mengenai landasan dari kedatangan Tuhan. Bagaimana doktrin kedatangan Tuhan itu adalah salah satu hal yang sentral di dalam ajaran kekristenan. Dan pada hari Rabu dan Kamis kita berfokus kepada apa yang saya bilang ya, kepada aspek teknikal dari pembahas dari doktrin kita mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, terutama mengenai nubuatan 2300 pagi dan petang yang terdapat di dalam Daniel 8 ayat 14. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi cara terbaik untuk mendalami pelajaran kita kali ini adalah bukan sekedar untuk membaca, bukan sekedar untuk membaca sekolah sahabat, tapi kita harus masuk ke dalam ayat-ayat yang kita gunakan, dan kita akan diyakinkan bahwa ada satu urgensi yang kita butuhkan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saya coba lihat ke belakang, saya pernah membaca satu artikel yang ditulis oleh George Knight, dan ini adalah satu artikel yang cukup jujur ya, karena artikel ini membahas dari problema yang dihadapi oleh gereja masih Advent hari ke-7. Kalau kita perhatikan sekeliling kita, memang artikel ini ditulis kalau nggak salah itu di tahun 1900-an, 1990-an. Jadi ini adalah artikel yang tua. Tapi dalam artikel ini George Knight membahas begitu banyak masalah yang menghadang gereja Advent, baik itu masalah institusi seperti masalah organisasi, konflik antara organisasi, konflik antara pimpinan, mismanagement keuangan, kemudian isu-isu lainnya yang begitu hot dan sering kita bicarakan. Ini adalah satu aspek internal yang sedang terjadi. Tetapi ada juga aspek eksternal yang terus bergejolak, seperti rendahnya tingkat retensi dan fakta bahwa banyak dari anggota-anggota jemaat kita yang ketika mereka dibaptis, mereka juga keluar dari pintu belakang dengan begitu cepatnya. Dan ketika menghadapi semua permasalahan-permasalahan ini, baik itu perpecahan antara etnis di dalam gereja Advent, baik itu para pimpinan-pimpinan yang tidak mempunyai akuntabilitas, maupun para pendeta-pendeta yang mulai bergerak kepada materialisme daripada pelayanan sesungguhnya. George Knight menganggap bahwa masalah-masalah ini bukanlah masalah-masalah yang bisa dipecahkan secara sederhana. Jadi tidak ada satu obat ya, yang bisa mengobati semuanya. Kita seringkali melihat, oh seandainya kita seringkali melihat dan kita berasumsi, seandainya gereja saya menerima Roh Kudus, seandainya semua pendeta itu diubahkan, seandainya semua pendeta merendahkan diri, seandainya umat Tuhan rajin berdoa, seandainya umat Tuhan lebih banyak membaca tulisan roh-roh nubuat. Ini adalah persepsi yang salah. Kenapa? Karena kita harus sadari yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi oleh gereja Masjid hari ke-7 bukan sekedar masalah internal maupun eksternal. Dan semua permasalahan ini bisa kita lacak kepada satu faktor penentu yang luar biasa penting. Mengapa ada perpecahan di gereja? Mengapa begitu banyak pemimpin-pemimpin yang berebut kekuasaan? Mengapa banyak dari anggota kita yang mulai menerima kehidupan materialistik dan meninggalkan kehidupan sederhana yang menjadi penekanan daripada nenek moyang kita? Kenapa demikian? Jawabannya simpel. Karena sampai saat ini, setelah kurang lebih 100 tahun menunggu, Kristus masih belum datang. Inilah permasalahan inilah alasan mengapa gereja kita menghadapi begitu banyak masalah. Karena kita perlu perhatikan ya bahwa secara identitas yang membuat gereja Advent berbeda dari gereja-gereja lainnya itu cuma satu. Ya selain semua doktrin kita yang unik ya. Tapi perbedaan mendasar itu cuma satu. Kita menyebut diri mereka dengan kata Advent.
Kita adalah pribadi-pribadi yang melihat kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai jawaban atas permasalahan kita. Artinya apa? Bukan tugas kita untuk membuat dunia sebagai tempat yang damai. Bukan tugas kita untuk melepaskan manusia dari kemiskinan. Bukanlah tugas kita untuk membawa kemakmuran ekonomi bagi anggota-anggota kita. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan nama kita, kita percaya bahwa penderitaan manusia ini bukanlah penderitaan yang diakibatkan oleh keegoisan manusia. Tidak demikian. Ini bukanlah penderitaan yang diakibatkan oleh ambisi maupun hawa nafsu kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Yang menjadi permasalahan di sini bukanlah manusianya, melainkan fakta bahwa sedang terjadi pertempuran antara Tuhan dan antara setan. Dan satu-satunya yang bisa mengakhiri masalah dunia ini bukanlah policy yang lebih baik, bukanlah presiden yang lebih bijak, bukanlah persatuan bangsa-bangsa yang lebih otoritatif, bukanlah kekayaan yang disebarkan secara merata, bukan itu. Satu-satunya solusi yang kita bisa terima, satu-satunya solusi yang bisa mengakhiri semua penderitaan, semua kemiskinan, semua kesepian, dan semua kegalauan yang ada di dunia ini adalah hanya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya pada waktu itu sajalah kita benar-benar diubahkan. Dan inilah yang disampaikan di dalam pelajaran pada hari Minggu dan pada hari Senin. Kalau kita perhatikan ayat-ayat seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, Titus 2 ayat 11 sampai 14, kita harus sadari bahwa bahkan dari gereja mula-mula mereka sudah merasa bahwa Yesus itu akan datang segera. Dan bukan itu saja, tapi mereka melihat alasan mengapa Yesus pergi ke surga bukanlah sekedar supaya dia bisa healing. Bukanlah sekedar supaya dia bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai Tuhan. Tapi karena ia tahu bahwa hanya dari surga sajalah ia bisa membawa perdamaian. Artinya apa? Satu-satunya hal, sama seperti yang saya katakan tadi. Satu-satunya hal yang bisa membawa perdamaian di dunia adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu-satunya hal yang bisa melenyapkan semua kelaparan, semua penyakit, semua derita, semua perpecahan, dan semua peperangan hanyalah dengan melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena pada hanya waktu itu sajalah dunia akan memasuki tahap baru dari pendamaian. Hanya pada waktu itu sajalah semua dosa-dosa umat manusia akan memenuhi batas karunia Tuhan dan penghakiman harus terjadi. Dan inilah perlu kita nyatakan. Berkali-kali dalam sejarah, doktrin kedatangan Tuhan yang kedua kali itu selalu diangkat. Doktrin Tuhan yang kedua kali itu selalu dianggap sebagai satu gerakan yang bidat. Karena beberapa orang berpikir bahwa ketika Yesus kembali ke dunia, dia akan mendirikan kerajaannya di sini. Jadi kita nggak akan naik ke surga, tapi Tuhan yang turun dan kita akan tinggal di sini sesuka hati kita. Nah, jadi ini bukanlah doktrin yang tepat kalau menurut saya. Karena fokus itu ada di dunia. Dan kita tahu bahwa mengapa Yesus datang kedua kali ke dunia ini bukan sekedar supaya kita bisa berleha-leha di surga, tetapi karena kedatangannya lah yang menjadi awal dari penghakiman eksekutif. Karena sejak kita diangkat ke surga, kita akan menjadi hakim, meneliti kehidupan ribuan orang-orang. Dan kita akan melihat bagaimana keadilan Tuhan dinyatakan. Dan itulah sebabnya teman-teman, kita harus kembali ke premis awal. Kita harus menerima keyakinan bahwa masalah dunia tidak akan pernah selesai oleh usaha manusia. Satu-satunya cara supaya usaha ini supaya kehidupan ini bisa menjadi lebih baik adalah jika kita membuat iman kita sebagai akar dari segalanya. Dan inilah ketika kita melihat perkembangan Advent tidak dibuka dengan seorang cendekiawan, Advent dibuka dengan seorang petani bernama William Miller, dan dia berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari dan mendalami Alkitab itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan apa yang kemudian dia temukan di dalam Wahyu, di dalam Daniel 8:14 dikatakan bahwa setelah lewat 2300 pagi dan petang, Ka'bah itu akan ditahirkan. Dia langsung membuat asumsi ya bahwa Ka'bah itu adalah bumi. Mengapa? Karena dia punya kerinduan yang begitu besar untuk menyambut kedatangan.
Dia hatinya itu bersemangat, berbinar-binar. Hatinya ingin melakukan satu hal yang baru untuk Tuhan. Tetapi sayangnya, yang kita pelajari selanjutnya adalah waktu 2300 pagi dan petang itu ternyata berbeda daripada apa yang dibayangkan oleh William Miller. Dan yang terjadi itu bukanlah kedatangan Yesus, melainkan Ka'bah surgawi disucikan. Memang tidak mudah bagi kita untuk melihat sudut pandangan ini dari sudut pandang dari perspektif yang lebih subjektif, karena kita semua mempunyai asumsi masing-masing. Kita semua ingin Yesus itu datang segera. Tetapi ini kenyataannya. Nubuatan 2300 mengajarkan kita bahwa waktu berputar secara lambat. Itu yang pertama. Kenapa waktu berputar secara lambat? Karena kita seringkali gagal melihat kehidupan dari sudut pandang yang lain. Karena kita ingin semuanya serba instan. Karena kita ingin mendominasi tanpa mengasihi, mengendalikan tanpa memperhatikan, dan memanipulasi tanpa mencintai. Kita membuat manusiawi ini untuk menjadi yang terutama. Itulah sebabnya kita harus perhatikan nubuatan 2300 pagi dan petang. Di mana nubuatan ini dimulai oleh Raja Artasastra di tahun 457 sebelum Masehi, dan kemudian 70 minggu diberikan khusus untuk memperhatikan bangsa Israel dan penerimaan mereka terhadap Mesias. Tapi di akhirnya kita tahu bahwa di tahun 27 itu Sang Mesias, yaitu yang diurapi, muncul ke permukaan. Dia dibaptiskan dan dia melayani sebagai 3,5 tahun. Tetapi pada tahun ke-31 ya dia disalibkan, dan kematiannya inilah yang menghilangkan pembatas antara orang awam, ya, dan para pendeta. Kita semua berdiri sama rata karena di kaki kayu salib tidak ada diskriminasi. Ini yang perlu kita ingat, bahwa kerinduan utama kita di dalam hidup ini bukanlah untuk menciptakan negara yang sempurna. Kerinduan utama kita di hidup ini bukanlah untuk mencari cuan sebanyak mungkin. Kerinduan utama dalam kehidupan kita ini bukanlah sekadar untuk mengumpulkan barang-barang yang tidak kita punyai. Kerinduan terbesar kita tidak lain adalah untuk melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan untuk diterima di sisinya, supaya kita bisa bekerja dalam kerajaan yang akan datang. Demikianlah renungan. Demikianlah ringkasan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati.